Resolusi 2026, 7 kebiasaan harian, biar rumah tetap rapi dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Kadang aku duduk di ruang tamu sambil lihat sekeliling, terus aku ketawa kecil sendiri. Bukan karena rumahku rapi, justru sebaliknya. Kadang aku menemukan kaos kaki nongkrong di kursi, charger yang entah milik siapa tiba-tiba muncul di meja makan, dan bantal sofa yang posisinya sudah kayak habis berantem. Ada hari-hari di mana aku cuma bisa geleng kepala dan bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, hidup memang penuh plot twist. Ada satu hal yang bikin aku kepikiran menjelang masuk tahun baru ini. Rasanya hidup berjalan cepat banget, tapi rumah yang harusnya jadi tempat pulang malah sering bikin aku tambah capek. Kadang aku buka pintu dan bukannya merasa lega, aku justru merasa kewalahan karena berantakan kecil yang numpuk pelan-pelan. Di titik itu aku sadar, aku butuh resolusi yang bukan cuma untuk hidupku, tapi juga untuk ruang yang setiap hari menampung seluruh lelah dan bahagia yang aku bawa pulang. Resolusi ini penting karena rumah bukan sekadar bangunan. Rumah itu tempat kita memulihkan diri, tempat kita tumbuh, tempat kita belajar sabar, dan tempat kita kembali jadi diri sendiri tanpa topeng apapun. Kalau rumah kacau, hati ikut kacau. Tapi, kalau rumah tertata, rasanya ada ruang untuk bernapas, berpikir, dan menjalani hari dengan lebih tenang. Makanya aku pengen banget memulai tahun baru dengan langkah kecil yang dampaknya besar. Bukan langkah yang muluk-muluk, tapi kebiasaan sederhana yang bikin rumah terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih bersahabat. Aku sadar, kalau aku bisa memperbaiki cara aku memperlakukan rumah, aku juga sekaligus memperbaiki cara aku merawat diri sendiri. Dan menjelang masuk 2026, aku ngerasa pengen ada perubahan. Pengen rumah terasa kayak tempat istirahat, bukan tempat drama. Aku ingin masuk rumah dan merasa tenang, bukan langsung pengen balik lagi keluar. Jadi aku bikin resolusi, tahun ini aku mau bikin 7 kebiasaan kecil yang bisa bikin rumah tetap rapi, tanpa bikin aku stres atau kehabisan tenaga. Kebiasaan pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ini simple banget, tapi aku kasih contoh real. Dulu aku kalau bangun langsung turun dari kasur dengan selimut menggulung kayak naga tidur. Biasanya aku baru rapikan sore, masalahnya setiap kali masuk kamar, aku langsung merasa lelah. Pas aku coba disiplin merapikan kasur tiap pagi, cuma butuh 1 menit, rasanya langsung beda. Suatu hari, aku pulang capek banget, masuk kamar, lihat kasur rapi, dan aku benar-benar merasa dipeluk secara emosional. Aneh, tapi nyata. Kebiasaan kedua, mengembalikan barang ke tempatnya setelah dipakai. Contohnya sederhana, aku punya kebiasaan buruk menaruh gunting di meja makan setelah buka paket. Lalu besoknya aku nyari gunting sambil ngomel. Sejak aku niat balikin barang ke tempat asalnya, aku mulai sadar. Ternyata aku menghabiskan banyak energi hanya buat nyari barang yang hilang. Sekarang ketika aku selesai pakai gunting, aku berdiri, melangkah 3 langkah, dan taruh di kotak alat. Selesai. Rumah rapi, dan aku lebih tenang. Kebiasaan ketiga, nyapu cepat tiap pagi. Realnya gini, aku tidak punya waktu atau niat nyapu super detail setiap hari. Tapi aku sering merasa lantai lengket atau ada remah-remah bekas makan malam, jadi tiap pagi aku ambil sapu dan cuman fokus di area yang sering dilewati. Dapur, ruang keluarga, dekat meja makan, 5 menit cukup. Waktu aku mulai rutin, aku sadar anak tidak lagi teriak-teriak karena lantainya geli dan suasana rumah terasa lebih fresh. Kebiasaan keempat, cuci piring sebelum menumpuk. Contoh realnya agak menyakitkan. Dulu aku punya kebiasaan berkata, nanti aja dulu deh. Lalu tiba-tiba cucian piring
sudah seperti gunung kecil yang menatapku dengan tatapan penuh penilaian. Sejak aku memaksa diri cuci piring setiap selesai makan, ada perubahan besar. Misalnya, setelah makan mie instan malam-malam, aku biasanya langsung rebahan. Tapi sekarang, aku paksa diri buat berdiri 2 menit cuci mangkoknya. Besok pagi aku bangun dan merasa seperti pemenang hidup. Lingkungan bersih itu pengaruhnya gede banget. Kebiasaan kelima, keliling rumah sebelum tidur. Contoh realnya begini. Aku biasanya nemu gelas kosong di ruang tamu yang jadi tempat nongkrongnya gelas-gelas tersesat atau selimut sofa yang sudah melorot ke lantai. Dalam 10 menit aku perbaiki semua. Angkat gelas, lipat selimut, susun bantal, buang sampah kecil yang nyangkut di pojok. Paginya aku turun dari kamar dan merasa rumah benar-benar menyambut aku. Sensasinya mirip kayak tinggal di homestay lucu. Padahal cuma rumah sendiri yang diberi perhatian. Kebiasaan keenam, membuang 1 atau 2 barang yang sudah tidak punya masa depan. Contohnya, aku punya pulpen yang sudah tidak bisa dipakai, tapi entah kenapa masih aku simpan. Atau wadah plastik yang tutupnya hilang, entah kemana. Dulu aku simpan dengan harapan mungkin suatu hari berguna. Ternyata tidak. Ketika aku mulai singkirkan 1 barang setiap hari, ternyata rumah terasa lebih ringan. Laci tidak lagi macet, rak dapur tidak lagi penuh tumpukan ruwet, dan aku merasa lebih lega. Kebiasaan ketujuh, menjaga 1 sudut favorit tetap rapi. Contoh paling nyata, aku punya pojok kecil dengan kursi dan meja kopi. Dulu tempat itu sering berubah jadi lokasi parkir tas, bon belanja, atau koran lama. Sekarang aku jaga itu tetap rapi. Setiap kali aku lihat sudut itu, aku merasa kayak ada harapan. Sudut itu bikin aku semangat menjaga bagian rumah lainnya. Bisa dibilang itu pusat kedamaian versiku. Dari semua kebiasaan ini aku belajar 1 hal besar. Rumah tidak harus sempurna. Rumah cuma perlu terasa lapang di hati. Pelan-pelan, dengan kebiasaan kecil ini, aku merasa hidupku lebih tertata. Bukan karena aku jadi super rajin, tapi karena aku memberi kesempatan ke diri sendiri buat punya rumah yang bikin aku damai. Kalau kamu juga lagi pengen rumah terasa lebih rapi tanpa drama, coba saja 1-2 kebiasaan dulu. Tidak perlu semua langsung, tidak perlu sempurna. Kita realistis saja, rumah yang sedikit rapi tiap hari jauh lebih enak daripada rumah yang rapi sekali, sebulan lalu kacau lagi. Akhirnya aku sadar kalau kerapihan itu bukan soal mengejar kesempurnaan, tapi soal memberi ruang buat diri sendiri bernapas dan hidup lebih ringan. Kebiasaan kecil yang aku lakukan tiap hari ternyata berubah jadi pondasi besar yang bikin rumah terasa lebih ramah, lebih hangat, dan lebih jujur menerima siapapun yang tinggal di dalamnya. Rumah itu bukan panggung yang harus selalu terlihat rapi. Rumah itu cerminan perjalanan kita yang kadang berantakan, kadang tertata, tapi selalu bisa diperbaiki pelan-pelan. Kalau dipikir-pikir, yang kita bangun bukan cuma rumah rapi, tapi pola pikir baru. Cara melihat rumah bukan sebagai beban, tapi sebagai teman yang tumbuh bareng kita. Dan kalau kita mulai melihat beres-beres sebagai investasi kecil untuk ketenangan hati, semuanya jadi lebih masuk akal. Tidak lagi harus sempurna, cukup konsisten sedikit demi sedikit. Aku harap kamu juga bisa menemukan ritme yang pas buat kamu sendiri. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu membandingkan dengan siapapun. Cukup mulai dari hal yang paling mungkin kamu lakukan hari ini. Sekecil apapun itu, percayalah, tetap berarti. Dan semoga lewat kebiasaan kecil ini, kamu merasa lebih kuat, lebih semangat, dan lebih berdaya. Tahun ini kita sama-sama bangun rumah yang bukan cuma rapi tapi juga jadi sumber energi baik setiap kali kita pulang. Kamu bisa. Kita bisa pelan-pelan tapi pasti. Semoga tahun ini rumah kita jadi tempat terbaik buat pulang. Tempat yang bikin kita bisa bilang, ya, ini rumahku dan aku bahagia di dalamnya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Semoga di tahun depan
kita semua menjadi lebih baik daripada tahun ini. Versi terbaik dari diri kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.